This is it. I present to you the National Sport 150cc akan dimulaikan. Warm up lap akan dimulaikan untuk satu pertandingan pertama di sini. Oke, sambil menunggu warm up lap, saya akan membacakan pembalap-pembalap seperti ada Galang Hendra Pratama, Fahmi Basam alias Axel Ismaya, ada Hafid Pramaditya Nursandi, ada Husni Zainul Fuadzi, ada Andi Farisdian atau Andi Gilang, ada Gupito Kresna Wardana, ada Arai Agaska di Bani Laksana yang memenangkan race sebelumnya, ada Renaldi Pradana Susilo, ada Cesi Melandri, ada Wawan Welo, ada Reikat Yusuf Fadila, ada Daniel, ada Rafael Castillo, ada Hendra Rausadi, ada Argia Farel Ramadan, ada Abdul Gofar, ada Kiki Sudarman Manurung, ada Wahyu Aji Trilaksana, ada Ilvan Ardiansyah dan Akfa Daninda Kurniadi. Ada juga Hafiz Fahril Rasyadan, Randy Oding dan Ahwin Sanjaya yang kemarin DNF dengan crash, dan juga ada technical problem. Sekarang mereka semua akan balapan dengan total 24 pembalap di sini. National Sport Class. Akan memberikan yang terbaik tentunya. Sudah terlihat di sana motor ya memasuki ke sektor-sektor yang terakhir. Kita akan melihat start dari para pembalap. Sudah terdengar mesin memasuki sektor terakhir, sudah sangat dekat dengan posisi start mereka. Siapakah akan memenangkan race yang sangat begitu singkat ini, Super Pole Race? Sebenarnya dalam Super Pole Race di sini ada hal yang diuji, yaitu kecepatan mereka dalam menerapkan keputusan atau mengambil langkah dalam mengovertake atau mempertahankan posisi, dimana kalkulasinya akan sangat banyak sekali. Sebelumnya mereka punya banyak ruang karena lapnya lebih banyak. Mereka bisa mengkalkulasi kapan harus masuk, kapan harus mempertahankan posisi, kapan harus dibiarkan lewat. Tapi kali ini tidak ada banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. Di sini adalah it's about to be consistent on every 4 laps dan mempertahankan posisi. Kalau bahkan bisa mendapatkan posisi sebanyak mungkin, mereka akan mengusahakannya. Jadi akan banyak sekali fight di sini yang terjadi, apalagi melihat tikungan 8, 9, 10 itu adalah spot yang paling banyak terjadi overtaking sampai pada tikungan ke-10 sebelum akhirnya mereka akan tertahan posisinya sampai kepada tikungan ke-16. Tikungan ke-16 juga walaupun hanya sesaat, tapi akan ada banyak battle. Sudah akan dimulaikan. The hand on the gas and the finger on the clutch. Tangan sudah digas, jari sudah siap untuk dikoplingnya mereka. The race is start. Ini dia, we present to you National Sport 150cc 150cc. Siapa yang akan mendapat? Oh, langsung saja di sana sudah terlihat ada Fahmi Basam bersama dengan Galang Hendra menuju tikungan yang pertama. Fahmi Basam di sini mencoba untuk masuk. Ada Aldias Axel Ismaya juga di posisi yang ketiga. Para pembalap yang mendapatkan top 3 kemarin disusul oleh salah satu pembalap di belakangnya. Siapakah dia? Nampaknya itu adalah Randy Oding, tapi kita masih akan menunggu 129 kah dia? Ya, benar sekali, Randy Oding yang akan memasuki posisi kedua di sini. Top posisi ketiga sekarang tepat di belakangnya seorang Aldias Axel Ismaya. Fahmi Basam dan juga seorang Galang Hendra langsung melesat ke depan memimpin dengan beberapa gap yang terlihat. It is between 2 or 3 tenths of a second, 0,3 detik. Fahmi Basam cepat sekali dari sisi kanan. Langsung tampil agresif di sini ya. Memang tidak banyak waktu untuk melakukan overtaking manuver. Sudah terlihat manuver dari mereka berdua. Galang Hendra mencoba untuk mempertahankan. He's pushing to the maximum limit, memaksimalkan motornya sampai pada batasnya di sini. Tikungan ke-10 dan Fahmi Basam seperti biasa sudah diharapkan akan mengambil late braking teknik. Apakah akan melebar? Yes. Oh, baik sekali. Racing line yang dipertahankan oleh seorang Fahmi Basam di sini. Ini dia para pembalap Indonesia di kelas National Sport 150cc. Di posisi kelima, Randy Oding sudah turun di overtaking oleh salah satu pembalap. Mungkin itu adalah Hafid Pramaditya atau Reikat Yusuf Fadila. Kita akan melihat di sini posisi ke-6 ke dia. Masih berlanjut saja Fahmi Basam dan gap is closing. Going to the last sector of the race. Nampaknya itu adalah Reikat Yusuf yang mencoba untuk mengejar di sini. Nomor 43
He is coming closer. Tikungan terakhir, switch up run di outside, salah satu pembalap di sana. Namun Andi Gilang nampaknya ya, kalau tidak salah, yang mempertahankan posisi. Ya, benar sekali. Nomor 27 di sana sudah mulai terlihat di posisi belakang, dan side by side lagi di sini. Galang Hendra alias Axel Ismaya bersama dengan Fahmi Basam. Ada pembalap nomor 29 di sana terlihat juga. Siapakah dia? Masih kita menunggu di sini. Nampaknya ada Argia Farel Ramadan. Itu dia di posisi keempat kita kali ini. Namun ada pembalap yang masuk. Itu adalah pembalap, nampaknya nampaknya Argia Farel Ramadan itu nomor 29-nya ada di posisi keempat. Sekarang bertarung dengan salah satu pembalap yang ada di belakang. Fahmi Basam turun ke posisi ketiga, di overtake oleh Aldias Axel Ismaya menuju ke posisinya dari seorang Galang Hendra. Di tikungan blind crash menunggu mereka. Ini dia double right hander before we go to the 10, 8, 9 and 10. Tikungan 7, Fahmi Basam dari luar side bersama dengan Aldias Axel Ismaya. Nomor satu pembalap di sana nampaknya, luar biasa sekali, Argia Farel Ramadan mencoba untuk melakukan sebuah overtaking maneuver di sini. Nampaknya di posisi kedua dia menuju posisi pertama sekarang. Galang Hendra mencoba untuk memperjauh pemimpinan dia dari seorang Fahmi Basam di posisi kedua, memajukan posisinya di posisi pertama dan mempertahankan posisi pertama sampai kepada 3 lap tersisa. Satu lap yang berjalan menuju ke sektor yang terakhir, boleh. Dan inilah dia teman-teman semuanya, kita bisa melihat dari National Sport 150cc sesi Super Pro Race, di mana Galang Hendra Pratama tidak ingin diganggu posisinya. Dia langsung meninggalkan perkawanan, namun Fahmi Basam begitu dengan cerdiknya, dia tahu harus cutting the gap antara Galang Hendra yang berada di urutan pertamanya, namun diganggu oleh Aldias dan juga Argia Farel Ramadan yang sempat pada saat kemarin dia agak sedikit kesulitan, dan juga ada Arai di sana. Kita bisa melihat teman-teman semuanya bahwa pembalap-pembalap ini ada Awin Sanjaya juga yang kali ini ikut serta fight kembali. Pada saat di race kemarin dia tidak terlalu mendapatkan peruntungannya, kali ini dia akan mencari yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk timnya, pastinya untuk Eleven April 969. Terjatuh seperti Andi Gilang 27. Wow, di last corner. Sayang sekali salah satu kandidat yang cukup kuat untuk bisa naik ke atas podium, yaitu adalah Andi Gilang, namun dia harus terhenti di awal. Seperti Rinaldi Pradana yang masih berusaha untuk mencari setting yang terbaik. Biasa dia menggunakan motor bebek, kali ini dia menggunakan motor bertangki di depan, dan kali ini mulai mendekat, mulai mengancam dari Galang Hendra. Fahmi Basam dengan timnya Eleven HP 969 mulai mengancam dengan sekuat tenaga bahwa 2 laps lagi, waktu yang tidak terlalu panjang untuk bisa fight dan memberikan yang terbaik untuk masing-masing diri dan juga masing-masing tim. Ya, luar biasa sekali sini Fahmi Basam building the moment, mencoba untuk membangun sebuah momentum kepada seorang Galang Hendra. Galang Hendra needs to defend like a lion, dia harus mempertahankan posisinya di sini. Juga di grup yang kedua lumayan menyaksikan pertolongan yang sangat baik. 3 wide di sana, 3 pembalap dan 2 pembalap di depannya untuk battle untuk posisi yang ketiga. Fahmi Basam di sini perlahan-lahan tapi pasti melihat ke belakang. Ya, Galang Hendra juga melakukan sebuah making clear vision itu namanya. Mereka cuma untuk memastikan jarak dari kedua pembalap kepada belakang itu tidak terlalu dekat ya, karena kalau mereka tetap fighting, Fahmi Basam kalau misalnya dia melihat mereka tetap fighting dan di belakang sudah dekat, dia tidak akan paksa untuk fighting. Dia akan tailgating ke Galang Hendra sampai pada lap-lap yang terakhir, karena ini udah mau memasuki lap yang terakhir. Di posisi ketiga area gas ke seorang tuan rumah, local hero going in, dan di saat yang bersamaan rekannya dari NTB seorang Aldias Axel Ismaya belum terlihat, dan Fahmi Basam dari luar. Galang Hendra hati-hati, because Fahmi Basam is hunting down your position. Dan inilah dia teman-teman semuanya, agak sedikit melebar dari pergerakan Galang Hendra, namun langsung cutting the line untuk bisa memimpin posisi pertama kembali. Fahmi Basam agak sedikit terus kelingak-kelinguk ke kiri dan kanan untuk bisa melihat, untuk bisa bermain aman. Kali ini Arai Agaska di Bani Laksana berada di urutan ketiganya. Aldias mulai ikut join berada di bagian terdepan. Putra NTB juga akan fight. 2 Putra NTB, Arai dan juga Aldias Axel Ismaya memberikan kejutan. Kali ini Aldias Axel Ismaya masuk ke dalam, dan kali ini terlihat ada perubahan posisi. Berada di urutan pertama Arai memimpin jalannya balapan di last lap. Beberapa tikungan lagi memasuki tikungan yang cukup krusial dari Pertamina Mandalika International Circuit. Galang harus turun berada di urutan ketiganya. Fahmi berada di urutannya keempatnya. Apakah yang akan terjadi sampai finish? Yang pastinya mereka akan finish berdekatan, sama persis seperti pembalap-pembalap muda under 15. Kali ini posisi kedua dari Aldias. Dihempaskan begitu saja oleh Galang Hendra.
Pengalaman berbicara cukup banyak di sini teman-teman semuanya. Terlihat dengan jelas Fahmi Basam berupaya keras untuk bisa mengikuti pergerakan dari Galang Hendra yang berada di sana. Oh, ini dia nampaknya seorang Arya Gaska mungkin yang masuk dari posisi pertama. Yes, it is him. And Galang Hendra going side by side. Fahmi Basam mendapatkan keuntungan di sana. Fahmi Basam juga sedikit mencoba untuk menghindari manuver dari mereka, menghindari kontak, menghindari collision, menghindari sebuah ancaman untuk membuat mereka tidak bisa finish. Ini dia Aldias Aksal Ismaya di belakang. Sudah ada Alfi Husni terlihat di sana bersama dengan Argia Farel Ramadan. Mereka akan fight till the end. Mereka akan fight untuk tikungan yang terakhir. This is it, ladies and gentlemen. Semua pemirsa, we're going to the last cut of this race. To last cut at 10:16. Galang Hendra leads the way. And we go. Fahmi Basam, power sliding. Luar biasa Fahmi Basam tadi dengan power sliding teknik. Oh, what an amazing one. Fahmi Basam berada di posisi yang pertama. Ada yang crash. Harus kembali lagi kamera ke depan. Apa yang terjadi? Posisi pertama Fahmi Basam di posisi pertama. Big congratulations for Fahmi Basam. Second place untuk Alfi Husni. Alfi Husni. Baik sekali. Posisi ketiga nampaknya di sana ada seorang Galang Hendra Pratama. Big congratulations for Fahmi Basam. Posisi kedua ada Alfi Husni dan Galang Hendra di posisi ketiga. Arya Agasa yang sekali harus berada di posisi keempat. Dan Tim Eleven HP 969 rekan dari Fahmi Basam ada di posisi kelima. Luar biasa. Progres yang sangat baik juga untuk Alvin Sanjaya di sini. Props to all the riders that fighting till the end. Absolutely amazing race. Dan inilah dia salah satu pebalap yang harus terjatuh di dua tikungan terakhir. Namun sangat disayangkan, inilah dia kita sudah mendapatkan hasil konkret dari jalannya balapan National Sport 150cc di mana Fahmi Basam yang melakukan power slide di dua tikungan terakhir. Yes, itu dia. Dia melakukan kontrol motornya dengan sangat baik. Dia tidak melakukan kesalahan di sana. Dan inilah dia, this is it, di mana ada salah satu pebalap yang datang juga tidak diundang dari belakang. Alfi Husni ataupun Husni Zainul Fuazi memberikan kejutan. Bahkan putra-putra dari NTB seperti Aldias dan juga Arai harus terhempas dari tiga besar. Sesaat lagi kita akan berjumpa di podium seremoni. Ya, luar biasa sekali tadi teknik yang dilakukan oleh Fahmi Basam. Dia melakukan itu bukan tanpa sengaja. Itu berfungsi untuk mencoba direction motornya atau arah motornya agar supaya lebih siap memasuki entry corner di tikungan ke-16. Apex-nya atau apex atau sudut tikungan dari tikungan ke-16. Dan benar saja dia tidak terlalu melebar, still in the middle of the track, carrying the performance, carrying the acceleration really well. Dan di tikungan terakhir dia hanya perlu mempertahankan posisi dari seorang Galang Hendra. Luar biasa sekali Galang Hendra juga defense from the start to the end. Amazing performance, amazing effort, usaha yang sangat baik. Dan ada di posisi ketiga di posisi kedua ada seorang Alfi Husni yang memang dia mempertahankan posisinya, stay di top 4, sempat berada di grup kedua dan terlampau 1 detik kurang lebih dari dua orang yang di depan. Dan Alfi Husni mengambil sebuah keuntungan di dua tikungan terakhir. Itu dia pembalap kita 143 Alfi Husni doing an amazing job for the team and big congratulations. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para penonton yang sudah menyempatkan waktu. Seperti yang kita katakan 150cc sudah sangat menarik. Ini masih Super Pole race-nya, belum race yang kedua. Dan banyak selamat untuk para tim dan juga pembalap yang mendapatkan top 3. Karena sedikit lagi kita akan memasuki ke Parc Fermé untuk diinterview dan lanjut ke race yang selanjutnya. Luar biasa sekali. Harus diperhatikan juga itu Arya Gaska startnya di posisi ke-17. P17 and then fighting in the end for the top 4 is amazing. What an effort. All in atau full send atau bisa dibilang maksimum performance ya, atau performa maksimal yang diberikan oleh Arya Gaska di sana. Dan ya, benar sekali di sini sayang sekali ada beberapa rider yang crash juga, did not finish atau DNF. Ada beberapa rider yang juga nampaknya tidak start ya, atau DNS. Dan ya, sebentar lagi we're going to the Parc Fermé. The riders will be on interview dan akan interview langsung oleh Alexander Sitompul. Dipersilakan untuk Alexander.
Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di Park Firm di sini, di mana Super Pole Race dari National Sport 150cc sudah kita dapatkan. Battle yang sangat luar biasa panasnya, dan kita akan langsung mengundang untuk terbaik ketiga di sini dari timnya Yamaha Buff yang Malup Akai Jaya MBKW 2 Racing, Galang Hendra Pratama. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Terima kasih. Bro Galang luar biasa, sempat memimpin cukup lama di posisi pertama, namun agak sedikit diacak-acak posisimu dan harus turun berada di posisi yang ketiga. Bagaimana kesanmu pada saat jalannya balapan tadi? Ya, di Super Pole Race ini cukup sengit ya. Jadi semua rider juga mempunyai setup yang lebih baik daripada kemarin, dan pasti nanti di race 2 bakal kurang lebih seperti ini. Jadi saya harus menyusun strategi khusus lagi bersama tim, dan sedikit recovery dari crash saya di 250 tadi. Bahu saya sedikit sakit, jadi saya harus menyusun strategi-strategi lagi untuk bisa mengulang victory di race 1. Semoga recovery-nya berjalan dengan lancar dan bisa fight kembali di race kedua. Kita akan melakukan penyerahan dari medali di sini dari pihak corporate dari Communication Pertamina, yaitu adalah Bapak Abraham Situmorang. Kami persilakan. Silakan, terima kasih banyak. Dan kita akan melakukan foto. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Galang Hendra Pratama. Boleh lihat ke arah kamera. 3, 2, dan 1. Terima kasih banyak Galang. Boleh kembali ke tempat. Dan teman-teman semuanya, kita akan langsung beralih ke terbaik kedua. Dan inilah dia bersama dengan timnya Yamaha Yamalup ZR11 HP969 MCR RBT 34 The Stroke 55. Tidak lain dan tidak bukan, the one and only Husni Zainul Fuazi Alwi Husni. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Bro, tadi pagi baru kita berbincang. Om Alex, bro, kita ketemu di podium nantinya. Saya janji Om Alex, kali ini kamu mendapatkan posisi keduamu di Super Pole. Apa kesan-kesanmu dari jalannya balapan tadi? Namamu tidak terlihat di lap-lap awal, tapi di lap akhir kamu menusuk dengan sangat tajam. Ya, untuk perjalanannya race tadi, Alpi ada sedikit trouble di motor, jadi tidak bisa nge-push, untuk mencoba nge-push, tapi tetap tidak ada progres ya. Alpi cuma ngikut-ngikut aja, ngikut-ngikut rombongan. Ya alhamdulillah tadi di last lap Alpi mencoba push lagi walaupun kurang maksimal karena ada trouble di motor. Ya alhamdulillah hasilnya di Super Pole ini mudah-mudahan menjadi lebih baik di race 2 nanti. Race 2 mau kasih paham lagi? Insya Allah. Insya Allah. Silakan kami undang Bapak Abraham Situmorang untuk bisa menyerahkan medali untuk jagoan Super Pole terbaik kedua kita dari National Sport 150cc. Silakan dikalungkan. Dan teman-teman semuanya, inilah dia juara kedua kita, Alwi Husni. Boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak. 3, 2, dan 1. Alwi, boleh kembali ke tempat, terima kasih. Dan inilah dia, this is it, the one and only. Begitu luar biasa dengan helm khasnya. Dan saya akan menyebutkan dengan tim terbaiknya di sini. Dengan terbaik pertama kita dari Yamaha 11 HP969 RCB Proliner NHK Triple S NDGK RBT 34 Navarro Racing Team. Inilah dia, Fahmi Basam. Wow. Ini kalau misalkan di track selalu menjadi musuh saya karena dia selalu agak sedikit grogi kalau misalkan saya melakukan interview. Kesan dan pesanmu pada saat jalannya balapan dan ingin disampaikan juara ini untuk siapa? Ya, tadi di race Super Pole tadi saya hanya mengikuti ritme balapan dan saya sambil menyusun strategi bagaimana caranya supaya saya bisa podium di last lap. Terbaik, terjawab sudah, agak sedikit kalem kali ini dan congratulations untuk terbaik pertamamu. Saya undang dengan hormat Bapak Abraham kembali untuk bisa mengalungkan medali ya. Fahmi, selamat Fahmi ya. Luar biasa Fahmi. Masih ada PR banyak di belakang sana. Semangat terus untuk Fahmi Basam dari tim 11 HP969 dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Fahmi Basam. Beli cilok, nanti kita beli cilok. Gas 3, 2, 1. Terima kasih banyak Fahmi. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, itulah dia Fahmi Basam. Itulah dia Fahmi Basam yang sudah mendapatkan hasil terbaiknya di Super Pole dan pastinya akan mendapatkan penambahan poin. Dan kita akan berlangsung untuk menuju ke kelas selanjutnya untuk Super Pole Race dari National Sport Super Sport 600cc. Silakan saya kembalikan ke Bro Rio di studio.